Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama dengan Coach JY di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan teman-teman relawan, terutama pembina PMR ya. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan tamu. Yang pertama adalah Pak Supri BL. Halo Pak Pri, apa kabar Pak Pri? Alhamdulillah, terima kasih doanya. Ya, dan di tengah-tengah kita Pak Pri itu ada pembina yang luar biasa juga. Ini Evika Abidin. Selamat siang ya Bu Evika. Selamat siang, Penyanyi. Ya, Bapak. ini saya mengambil Mbak aja lah. Tapi saya nggak terbiasa manggil Mbak gitu ya. Ya Evika Abidin, ini Evika Abidin dan Pak Pri. Nah, pada kesempatan kali ini, Evika dan Pak Pri, kita akan berbicara tentang pengalaman panjenengan lah. Kita akan mengulik tentang pengalaman panjenengan selama menjadi pembina PMR kan gitu kan. Saya kira dari sisi ya Fis kan pastinya sudah lama kayaknya sih kan itu kan. Kayaknya sudah Pak, ya. kayaknya sudah bertahun-tahun Kayaknya. lah menjadi Sepertinya. pembina PMR. Benar nggak sih Pak Pri? Gitu kan. Sudah berapa lama kira-kira Pak Pri untuk menjadi pembina PMR gitu? Ini awalnya dulu apa setelah? Kalau awalnya sebetulnya sejak SMA sih, SMA kelas 2 itu. Itu SMA kelas 2 sudah jadi pembina ya Pak bukan. Oh, anggota. Kan berkecimpung Iya, di iya. ya? Oh Palang iya, Merah. iya. Kalau berkecimpung di Palang Merahnya sejak kelas 2 SMA, yang awalnya itu apa ya? Jadi anggota PMR, disuruh ikut lomba, keterusan. Terus disuruh donor darah karena kebetulan Pak Bon SMA saya itu mau operasi, butuh darah. Nah, saya dan teman-teman PMR di SMA saya dulu akhirnya datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darah. Walaupun kita sebenarnya belum pernah tahu seperti apa sih donor darah itu. Itu awalnya. Awalnya. Ji. Oke. Gitu. Itu tahun berapa ya Pak? Kurang lebihnya tahun 1981. 1981 Bapak, Iya. saya enggak tahu ada di mana Iya. itu. Itu Bapak. Iya ya, 81 itu sudah bergabung di PMR ya guys ya. Nah, Padahal sepertinya tahun itu baru ada yang baru launching atau malah belum launching sepertinya. nah ini kalau Evika sendiri ini mungkin mulai berkecimpung atau bergabung di PMR itu sejak kapan atau tahun lah, kalau boleh disebut tahunnya nggak apa-apa ya. Jadi nanti pembanding ya. Nanti bisa menjadi pembanding gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah bergabung itu dari SMP kelas 1. SMP ya. Waktu Oke. itu kalau tidak salah berarti mulai dari tahun 2022. Kalau dibandingkan dengan Pak Pri itu berarti 2000? 2002. 22 kemarin. 2002. Oh, Oh, 2002. 2002. Kemarin 2002. Karena duanya kelebihan satu jadi Berarti kan belum lulus kan Belum gitu lulus kan. berarti ini. 2002 gitu ya. 2002 waktu Oke. itu saya di SMP 1 Cepireng, pembinanya itu Pak Heri Sulistyo. Oh iya, senior kita ya, senior Ah, kita. Oke. Kebetulan waktu itu enggak tahu kenapa saya kok dengan beberapa teman yang rumahnya dekat. Karena maklum saya dengan teman-teman itu kan rumahnya dari pelosok. Jadi kalau sampai ke sekolah itu agak jauh dan kebetulan kesepakatan yuk PMR saja. Nah, mulainya dari situ. Setelah itu waktu mau naik ke kelas 2 berarti, kelas 8. Kelas 2 berarti kelas 8 ya kalau mau naik ke sekarang kelas ya. 8, kelas 8 itu kebetulan dapat kesempatan untuk ikut Jumbara PMR waktu itu di Kalipakis. Nah, dari situ keterusan sampai sekarang, Bapak. Oh, gitu ya. Ya. Oke. Oke, berarti kan awalnya tetap menjadi anggota PMR terlebih dahulu ya. Betul. Kebanyakan seperti itu. Ya. Kemudian kok bisa berlanjut menjadi pembina? Ini Pak Pri dulu lah. Apa saking cintanya gitu kan? Ya, habis dari situ kok kayaknya donor darah kok enak gitu ya. Oh, gitu kan. Nah, terus hampir sesuai role-nya itu 3 bulan sekali, terus berlanjut sampai akhirnya suatu saat menghilang karena di tempat tugas saya yang baru tidak ada palang merah. Terus entah kenapa tiba-tiba saya masuk lagi ke dunia pendidikan. Di sana saya tidak sengaja diminta sama salah satu murid saya, Pak, kata saya dengar-dengar di Pak Pri dulu pernah jadi
anggota PMR ya. Ya. Masih ingat nggak Pak P3K? Zaman saya dulu P3K ya betul. P3K, Ya, zaman iya, saya iya. dulu P3K. saya juga masih menangi Pak P3K. Ya, Tanya, oke. Lah emangnya untuk apa? Ini ada lomba pramuka tapi ada lomba P3K-nya Pak. Waduh. Berarti di lomba itu, di event itu ada satu mata lomba yang khusus untuk P3K itu dulu Betul ya Pak sekali, ya. Ji. Berarti kalau saya itu udah PP berarti wah luar biasa Pak. Lah dari situ saya mengingat-ingat lagi. Saya berusaha mencari buku atau catatan tentang itu kok rak ketemu kelinganku. Terus saya bilang, saya tidak tahu perkembangan kepala merahan khususnya P3K semampu saya ya. Iya Pak. Akhirnya mulai dari sok, ada gugat, ada lena, ada pingsan, ada mati suri, ada mati beneran kan. Nah dari Yang situ, terakhir itu. terus patah tulang. Saya ingat-ingat lagi buka memori, kepake tapi nggak tahu menang atau enggak. Karena saya hanya diminta pada saat latihan Materinya ya. Itu itu tahun sekitar 2000 berapa ya 2007 atau 2008. 2007. Ya, 2007 2008. Itu dibuka lagi memori saya tentang itu. Sampai sekarang. Dari 81 baru dibuka tahun 2007 ya, 2007, 2007, 2008. Oke. Ya, itu hampir 20 tahun ya Pak ya. Makanya itu sudah diangkat menjadi pembina? Belum. Hanya dimintai hanya kayak Materi ya, materi. Hanya sebatas ingat saya memberikan aja. itu aja. Oh gitu. Gitu. Lah, untuk menjadi pembina sendiri, untuk menjadi pembina Itu PMR, kebetulan di dekat rumah saya di Pantean, Kendal itu membuka SMK baru. SMK Negeri 6 Kendal, dan kebetulan bukanya pas jurusannya pertanian sesuai dengan ijazah saya terakhir. Makanya saya coba masuk ke sana, alhamdulillah diterima. Terus baru 2-3 tahun kemudian kok ada lomba Jumbara yang saya ikut pertama kali kebetulan juga di Curug Sewu. oh yang di Curug Sewu. Betul sekali. Oh iya. Nah iya. itu entah menang tanda, pokoknya materi yang pernah saya dapatkan dulu saya coba terapkan ke anak-anak. Ya alhamdulillah nggak menang. Yang penting kan Iya. ikut. Iya. Yang ikut yang penting. Partisipasi terlebih dahulu. Oh Gitu. dari belum menang nantinya kan bisa Insya Allah. menang gitu kan. Jadi tahu dulu gitu ya. Berarti sejak tahun 2010 Berapa tuh lupa saya. ya. 2010 kita jumbara di Curug Sewu. Curug Sewu Oh Pak iya, ya. 2010. Ya. Itu. Oke, kalau Evika sendiri ini menjadi pembina pelatih ini sejak kapan gitu kan? Kalau dikatakan menjadi pembina sebenarnya saya newcomer. Oh, Bisa newcomer dikatakan ya. newcomer. Oke, Iya, pendatang karena- baru ya. Enggak, Oke. pendatang baru. Tapi kalau untuk Bukan kamar baru kan? bukan kamar baru, iya. Iya, Tapi iya. kalau untuk pelatih juga bukan pelatih sebenarnya. Karena dari dulu saya hanya asisten pelatih. Ya. Dan pelatih utamanya itu juga sedang sangat berkecimpung dan masih sangat aktif di sini, Pak. Sekarang ya. Nggih, dan saya rasa jenengan yang ada di sini juga tahu. Itu juga pelatih saya sebetulnya. Oh, Ya, langsung. ternyata. Mulai tahun berapa itu? Mulai tahun berapa berarti aktif menjadi asisten terlebih dahulu mungkin ya? Iya, kalau untuk menjadi asisten, seingat saya dimulai waktu saya masih belajar di salah satu institusi tinggi di Semarang swasta. Tepatnya di IKIP-GRI. Kalau sekarang Kebgris, dulu IKIP-GRI. Oke. Waktu itu kalau misalnya adik-adik tingkat saya kebetulan ada kegiatan atau mau ikut lomba, biasanya saya sering di calling tuh. Nih didampingi adik-adiknya, ngoten. Nggih. Jadi sejak saat itu terus Iya. aktif Kebetulan sampai aktif. sekarang gitu. Sampai sekarang. Ya walaupun ada jedanya juga. Tidak setiap tahun kemudian saya jadi asisten pelatih atau kemudian saya jadi pelatih sendiri di salah satu unit. Tapi alhamdulillah sampai sekarang walaupun kadang harus buka tutup materi dan sebagainya itu setidaknya apa yang pernah saya pelajari itu bermanfaat dan bisa digunakan. Alhamdulillah. Ya. Nih berbicara waktu itu kan kembali lagi kalau Pak Pri BL ini kan dari 81 ya. 81 sampai ini kan sampai sekarang itu kan kisaran 40 sekian. Karena itu kan seusia dengan saya kan itu.
usia 40-nya. Bukan. Bukannya. Kecimpung. Jenengan Nggak. sejak jadi anggota Iya. PMR itu beliaunya masih launching. Andai. Jadi pernah nggak sih Pak dalam kurun waktu yang cukup lama, puluhan tahun itu menemukan titik jenuh Pak? Ini terutama panjenengan ya berkenaan dengan pembinaan ataupun berkenaan dengan kegiatan PMR Pak. Pernah enggak merasakan atau menemukan? Berarti kan panjenengan memang sudah ikut donor darah itu kan sejak 81 kan saat usia di SMA tadi kan. Betul. Nah, itu kan yo memang selain itu jenengan di bidang apa Pak? Biologi ya? Biologi. Ya, Jadi kan memang tahu persis kan gitu kan. Allah, ya. Nah, Pak, untuk motivasi panjenengan keanakan itu kan. Panjenengan tadi sudah curhat sudah menyampaikan kalau materi sih saya ya mungkin pas-pasan. Nah, yang bisa membuat motivasi ke anak-anak Pak dari diri panjenengan, apakah karena donor darahnya ini loh saya sudah pernah mengikuti donor darah sekian, masa sih kamu enggak? Atau mungkin ada hal lain Pak yang bisa dijadikan panutan dari anak itu Pak? Ya. Dulu pas ikut donor darah awalnya itu karena saya jadi anggota PMR, terus sekolah sering ikut lomba-lomba, terus ada Pak Bon, kebetulan Pak Bonnya dekat dengan kami, butuh darah mau operasi, kami tergerak, yuk siapa lagi sih yang bisa menolong orang yang dekat dengan kita. Akhirnya kita ke sana satu regu dulu 6 orang tapi 8 siswa anggota PMR itu ke rumah sakit semua. Dan itu dengan keikhlasan kita, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot, ada yang naik sepeda motor, dan dari 8 orang kalau nggak salah hanya 3 orang yang lolos. Nah, salah satunya saya. Waktu itu sebenarnya kami ya penasaran seperti apa sih donor. Nggak pernah tahu, belum pernah diajarin sama pembina kami, pelatih kami saat itu. Tapi kami bertekad bahwa dengan itu mungkin salah satu tugas kami adalah dari situ. Akhirnya seperti ini ya donor darah. Lah kalau saya pribadi karena ada 8 dan 3 yang lolos itu saya kok merasa enak dengan donor darah. Nah, terus akhirnya saya tanya tentang sebenarnya bagaimana sih jadi pendonor yang baik gitu. Terus itu jadi motivasi saya untuk selalu berdonor. Terus yang kedua selain itu ya karena dulu masih remaja kok dikei susu waktu itu kan mahal ya. Iya. Dikasih ada mie, terus ada apa. Cuman lainnya tidak ada. Nah, terus begitu ada piagam sekian kali dan yang terakhir yang sebenarnya jadi salah satu penyemangat salah satunya yaitu bisa ketemu presiden. Yang 100 kali itu ya Pak ya kalau zamannya saya dulu masih 75. Masih 75. Kalau sekarang sudah 100 sepertinya. Ya. Nah, dari 75 itu kebetulan di 75-nya itu saya malah justru dapat undangan dari PMI Jogja karena saya pernah donor darah di Provinsi Jambi. Terus di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya pernah donor di Jakarta, saya pernah donor di Bandung, saya pernah donor di Semarang. Jadi di beberapa lokasi saya pernah donor dan saya bisa membandingkan. Nah, kebetulan markas saya dulu tuh Jogja karena rumah saya berasal dari Jogja. Saya dekat dengan markas PMI, saya pelatih pembina saya juga dari PMI Jogja, saya sering berkunjung ke sana. Nah, saya tahu tiba-tiba dapat undangan dari PMI Jogja. Saya kaget, wih, dengan kok saya kelingan sama saya. Iya. Akhirnya saya datang, di sanalah saya mendapatkan piagam penghargaan dari Wali Kota Jogja yang ke-75. Ke-75. Ya. Nah, di situ semuanya saya maaf badannya lebih besar dari saya. Terus usianya juga lebih sepuh dari saya. Saya sampai ditanya sama sebelah saya, adik mewakili siapa? Adik. Saya dipanggil adik. Karena saya kecil sampai sekarang. Apa? Saya sendiri kok. Bukan orang tuanya? Bukan. Oh ya sudah. Kok badannya masih kecil ya? Alhamdulillah. Akhirnya dipanggil, adik nerima yang keberapa? 25 ya? Bukan. 50 bukan. Berapa? 75. Wow katanya. Nah,
Terus yang ke-100 alhamdulillah dari PMI Kendal. Waktu itu ada undangan juga dan saya berusaha mencari ke Kendal donor darah karena memang enak sekali donor. Jadi kalau udah waktunya tuh kayak badan tuh manggil kamu harus ke PMI, kamu harus ke PMI gitu. Ada alarm ya, ada alarm kalau emang harus. Berarti ini ya Pak ya. Lah di sini tahun 2011 cita-cita. Keinginan saya dulu untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Tercapai. Iya. Tercapai melalui markas PMI Kabupaten Kendal dan alhamdulillah dari PMI Kendal diwakili oleh 3 orang dan saya amat sangat kagum dengan 2 rekan saya itu karena yang satu ternyata pensiunan dari salah satu instansi pemerintah dan itu berasal dari salah satu provinsi yang terlepas dari NKRI yaitu Timur Timur. Beliau dulu pernah tugas di Timur Timur, kembali ke Kendal katanya, aslinya memang Kendal. Dan yang satunya lagi lebih memotivasi saya, yaitu maaf sekali Bapak, beliau adalah tambal ban. Jadi tugasnya hanya tambal ban. Dia semangat untuk donor darahnya luar biasa. Dari rumahnya di Kaliwungu ke sini itu saya dengar naik sepeda. Dan sampai sini kalau dari sini sampai sini HB-nya kurang, beliau kayak kecewa sekali. Sampai bisa beberapa hari sekali ke sini untuk bisa mendonorkan darah. Dan saya minta maaf karena 2 rekan saya yang 2011 menemani mewakili Kendal itu sudah dipanggil. Ya. Jadi ya mudah-mudahan, nggak tahu saya sampai kapan, saya berusaha untuk semampu saya, sekuat saya untuk selalu bisa mendonorkan darah sampai nanti alarm Pak Pri kamu dari PMI sudah nggak bisa. Nanti mungkin baru saya ke situ. Berbicara, mohon maaf ini Bapak, berbicara tentang HB. Nah ini mungkin pengalaman pribadi saya juga. Saya dulu waktu masih aktif di perguruan tinggi kadang memang sering donor. Dan kebetulan dulu karena dekatnya ke PMI Semarang mungkin ke PMI Semarang. Nah tapi saya enggak tahu kenapa, akhir-akhir ini kalau setiap kali saya mau donor itu pasti HB-nya itu selalu rendah. Jadi dikatakan ditolak itu ya memang belum memenuhi kualifikasi, tapi kalau dikatakan kecewa, apalagi seperti bapaknya tadi kesini naik sepeda itu memang luar biasa sekali Pak. Jadi gini ya Bapak, berdasarkan pengalaman-pengalaman atau cerita indah Pak Pri tadi berkenaan dengan donor, itulah yang motivasi panjenengan mau menularkan ke anak-anak gitu. Oh gitu. Jadi supaya anak-anak ini tetap tertarik di PMR berarti ini tetap saya tularkan ya pengalaman-pengalaman indah itu gitu. Karena itu terkaitnya dengan kesehatan juga dengan seperti itu. Daerah saya walaupun usianya sudah seperti ini, katanya di pelajaran biologi tadi darah saya adalah darah muda. Gitu. Bukan darah biru ya, bukan darah biru. Darah muda. Tetap bergejolak berarti. Bergejolak semangat maksudnya ya, bergejolak semangat. Baik, kalau Evika sendiri ini di pembinaan kan, ini sekarang megang berapa sekolah, berapa unit ini? Kalau sekarang sih fokus di tempat instansi saya bekerja saja, yaitu di SMA Negeri 1 Leri. Karena kalaupun misalnya saya ditawari untuk ke unit ini, saya takutnya nanti malah bentrok dengan jadwal yang memang tugas saya jam kerjanya harus jam sekian sampai jam sekian. Kalau nanti saya paksakan, artinya kan saya harus mengurangi jam kerja saya dan kalau itu nanti sampai bermasalah malah berbahaya lagi, repot juga. Sebabnya untuk saat ini ya fokus satu saja. Fokus satu ya. Untuk Pak Pri sendiri juga satu? Sementara masih satu. Saya tambah ya. Boleh. Yang deket-deket aja. Menjanjikan. Tapi nanti kalau Jumbara jangan pusing ya Pak ya. Nanti saya rekomendasikan. Untuk mengurangi yang Mas Adi tadi sepertinya Pak. Iya. Nanti kita rekomendasikan Pak Pri penugasan kan gitu. Baik, terima kasih Pak Pri, terima kasih Evika. Ini sebenarnya masih terlalu cepat cerita kita bersambung.
Ya, oke, bersambung ya, nanti Topik bersambung, Yes, topik continue. topik Sebenarnya kan masih continue. asik ini Pak Pri untuk digali ceritanya Insya kan Allah. gitu kan. Terima kasih. Masih banyak prestasi-prestasi apa aja yang sudah ditorehkan, kemudian spesialisasinya apa kan itu masih Terutama banyak tentang sekali. cerita donor darahnya ini Iya, sepertinya terutama menarik darahnya sekali. bisa menginspirasi. Insya Allah. Oke, next di episode selanjutnya kita akan kupas lebih khusus lagi. Ini Siap. baru mukadimahnya ini masih kulit arinya berkenaan dengan pembinaannya dari Siap, Pak Pri siap. dan Evika. Siap. Oke, terima kasih sudah Sama-sama. menyempatkan di podcast ini. Terima kasih. Ini waktunya iya gitu kan. Terus pokoknya ayo kita ngobrol gitu kan. Harus Oke. dipaksa ya. Iya kan susah ngatur jadwalnya Evika dan Kebetulan Pak ya. Pri kan Kebetulan gitu ya, Bapak, kan. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bu Evika, terima Sama-sama. kasih Pak Pri. Sama-sama. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita insya Allah akan sambung lagi dengan cerita-cerita yang menarik dari Pak Pri dan Evika karena ini masih kulit arinya saja. Insya Allah. Oke, tetap pantelengi terus YouTube-nya PMI Kendal Official ya. Jadi ini bisa lebih tahu lah gitu kan pengalaman-pengalaman dari pembina-pembina PMR yang ada di Kabupaten Kendal. Demikian, terima kasih. Saya Ko Jiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.